Ada seorang Habib tuh, kalau foto dia dipajang mudah rezeki katanya. Gue pasang di WC, nggak nanggung-nanggung gue. Habib aja gue hajar, apalagi Gus Fuad Pleret. Kalau masalah begitu-begitu ya ikhwan, jangan sampai kita keluar dari kandang setan masuk kandang iblis. Jangan sampai seperti itu ya ikhwan ya. Gue ingatkan kepada antum-antum semua, untuk sahabatku. Coba perhatikan sekarang. Konten-konten yang dalam tanda petik itu halu, itu jauh lebih disukai publik kok daripada ini. Jadi ya kalau kalian mau jadi kiai, mau jadi ulama, jangan cuma baca kitab aja, harus memahami sosiologi masyarakat, harus memahami, kalau dalam bahasa Rasulullah itu ya kalau kita ngomong itu ya sesuai dengan kadar intelektual, sesuai dengan bahasa dalam tanda petik bahasa mereka. Jadi kebenaran itu harus diuji secara rasional, secara akademis. Iya. Mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah. Iya pasti. Di sini ada ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Selawase ra cocok bisa nang Kali Joko. Kok Kali Joko pokoke wong Islam wis bener. Mulane penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mpok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya pinggir, kalau tidak model Kali Joko. Nyatanya ya tetap saya Islam pirang-pirang, sing sholat di akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ikut mengomentari tentang adanya mubahalah yang dilakukan Gus Fuad Pleret sama Kiai dari Kudus, kalau tidak salah Maulana Ishak. Ternyata dari mubahalah ini itu mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai pihak, baik itu tanggapan yang bersifat cibiran, menyindir, mencemooh, dan ada yang tanggapan setuju dengan apa yang dilakukan dengan Gus Fuad Pleret ini. Terutama dalam hal ini, kenapa saya di sini tertarik ingin mengomentari, karena ada komentar dari channel YouTube ya, dari Bang TIJ, kelihatan sangat jelas sekali beliau itu mengkritik apa yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret, bahwa itu halu. Baru-baru ini Habib Fuad menunjukkan mubahalah tunggal. Lebih tepat sih kata pengikut Gus Fuad, itu bukan mubahalah tapi sumpah untuk meyakinkan tentang mimpi beliau bertemu Rasulullah, untuk mengingatkan ketua Rabitoh lah apalah, atau membantu mendukung tesis Kiai Imad lah apalah, pokoknya begitulah ya. Jadi sebelum itu juga ada, kemarin sempat viral, gua jelaskan juga gini. Ada seorang Habib tuh, kalau foto dia dipajang mudah rezeki katanya. Gue pasang di WC, nggak nanggung-nanggung gue. Habib aja gue hajar, apalagi Gus Fuad Pleret. Kalau masalah begitu-begitu ya ikhwan, jangan sampai kita keluar dari kandang setan masuk kandang iblis. Jangan sampai seperti itu ya ikhwan ya. Gue ingatkan kepada antum-antum semua, untuk sahabatku, untuk yang tidak berkenan dengan komentar saya, nggak usah diopen. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, kamu harus belajar dulu, katanya komen tadi, belajar dulu ilmu hakikat ma'rifah. Emang ilmu hakikat ma'rifah itu bab mimpi apa? Kalau ilmu hakikat ma'rifah itu untuk tujuan takwilan mimpi, dari lama gue nggak mau pelajarinya. Ini gue kagak percaya, sumpah siapa itu yang wali dari Kudus itulah, gue kagak percaya itu. Hak gue dong masalah kepercayaan, nggak bisa dipaksa-paksa, Bhinneka Tunggal Ika. Nggak percaya gue sama sekali. Kalau seandainya mimpinya jujur, benar, nggak perlu dia sumpah. Kalau misalnya sumpah itu bukan untuk melaknat orang lain, tetapi untuk melaknat dirinya sendiri misalnya. Kalau ente nggak percaya nih, gue sumpah mubahalah, nggak ada. Mubahalah itu tunggal, nggak ada.
Mubahalah itu terjadi kisruh misalnya antara kubu Kiai Imad dengan habaib. Itu dua-duanya dipertemukan untuk mubahalah, bersumpah laknat. Kalau berbicara mimpi kayak gitu, kebenaran, apalagi kebenaran, nggak perlu bersumpah-sumpah. Tapi dia kan bawa Al-Quran, TJ, nggak mungkin bohong. Berapa banyak pejabat bersumpah bawa Al-Quran, ujung-ujungnya korupsi juga. Itu tidak ilmiah. Ya, itu tidak ilmiah ya ikhwan. Jadi nggak perlu yang begitu-begitu kalau bisa. Kalau nggak bisa lanjut. Kenapa saya tertarik? Karena sebenarnya saya ini termasuk yang mengikuti, termasuk penggemar dari channelnya Gus Fuad Pleret dan juga penggemarnya dari channelnya Bang TIJ. Orangnya yang ya kedua orang ini hampir samalah, ceplas-ceplos ngomong apa adanya. Jadi dari sisi humornya itu terselip muatan-muatan yang begitu berbobot. Saya sebenarnya suka. Nah, ketika mulai Gus Fuad ini ada mubahalah, mengadakan mubahalah itu dari Bang TIJ ini kelihatan kok seperti menyerang Gus Fuad Pleret. Nah, di sini saya ikut memberikan tanggapan tentang apa yang dilakukan Gus Fuad Pleret itu, apakah memang betul-betul itu melanggar syariat Islam, apa betul-betul ini halu atau apa bagaimana. Nah, untuk terutama ini saya sampaikan untuk Bang TIJ ya, ini karena saya sangat menyayangkan sekali, maksudnya ketika orang sebelumnya ini rukun-rukun aja dalam hal mereka sama-sama mendukung tesis Kiai Imad, tapi kok ini tiba-tiba menyerang Gus Fuad yang begitu rupa ya, gara-gara hanya karena ini masalah mubahalah ya. Kalau saya ingin menanggapi apa yang dilakukan oleh Gus Fuad, atau bisa dikatakan sindiran, atau ingin memberikan sebuah cara untuk meyakinkan para muhibin habaib ini dengan cara yang sama dilakukan oleh para habaib sebelumnya. Ya, jadi ini lebih ke cara metode dia memperjuangkan, cara metode dia agar bisa para muhibin habaib yang sudah terdoktrin kuat oleh doktrin habaib ini, paling tidak mereka juga mulai ikut percaya dengan adanya tesisnya Kiai Imad, mulai percaya lah ya. Salah satunya adalah dengan yaitu beliau Gus Fuad dengan mengadakan mubahalah semacam ini, dengan sumpah bertemu dengan Nabi ya. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan ini sudah biasa dilakukan oleh mereka para oknum-oknum habaib untuk mereka menggambarkan, mereka memuji para datuk-datuknya, yaitu misalkan bisa terbang, datuknya bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Nah, di situ kisah-kisah semacam itu mereka tidak segan-segan mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, mengucapkan sumpah dan sebagainya. Nah, dengan cara semacam ini paling tidak ada keseimbangan. Kalau muhibin para habaib itu awalnya percayanya dengan doktrin para habaib itu dari sini. Nah, kenapa kalau lewat sini ini apa tidak efektif, kan begitu? Kenapa tidak kita coba dengan memakai cara yang semacam ini? Ya memang apa yang disampaikan Bang TIJ memang benar. Ketika kita berjuang, kita ingin mencerdaskan masyarakat ya dengan sesuatu yang apa adanya, yang benar. Tidak usah kita itu pakai mimpi-mimpi, ini justru nanti akan mengurangi, justru ini akan membuat apa yang disampaikan untuk dakwah ini justru malah kelihatan tidak ilmiah. Nah begitu. Ini menurut Gus Fuad sendiri bahwa hujah dengan mimpi bertemu Nabi ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, mimpi bertemu Nabi ini.
Tidak bisa. Tapi apa yang disampaikan Gus Fuad ini untuk market. Apa sih kira-kira yang disukai oleh orang-orang di Indonesia ini? Apa sih kira-kira yang disukai oleh muhibbin di Indonesia ini? Kenapa mereka bisa begitu kuat terdoktrinnya? Dan saya juga sangat tahu bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah atau dalil untuk urusan-urusan yang sifatnya pembuktian akademis atau sifatnya pembuktian secara syariat. Dan tetapi juga harus diingat loh, ada mimpi yang hak. Bahkan banyak hadis Nabi tentang mimpi, bahwa mimpinya orang beriman itu adalah sebagian dari ilham dari Tuhan, dan seterusnya kan banyak sekali itu pembahasan tentang mimpi. Nah, selagi orang itu bermimpi dan mau bersumpah, dan apa itu di bawah sumpah dia menyatakan mimpinya dan mengharapkan saya memberi ruang, ya pasti saya beri ruang. Apalagi faktanya itu begini, kalau ada yang protes juga ini, apa tidak melemahkan tesis Kiai Imad? Yo, tesis Kiai Imad itu kapan lemah itu? Kan sudah berkali-kali saya bilang, sampai kiamat pun nggak bisa dibantah tesis Kiai Imad itu. Yang bantah-bantah itu kan cuma ahli plesetan atau kayak si Safa Zaini, si Rumel, dan mereka juga sadar ini ya cuma pleset-plesetan aja, enggak serius gitu. Ya, yang berikutnya apalagi sudah ada apa ilmu genetika DNA itu jelas nggak bisa dibantah. Hal-hal yang ilmiah itu sebenarnya sudah selesai mengenai batalnya nasab Ba'alawi, itu sudah selesai, nggak bisa dibantah lagi sampai kiamat pun gitu loh. Persoalannya kan kita itu punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran fakta-fakta ini kepada publik, dan pada kenyataannya publik hari ini, wabil khusus Indonesia, jangankan Indonesia, seluruh dunia lah, kalau sekedar diberikan apa itu fakta-fakta ilmiah, data-data ilmiah, kesimpulan-kesimpulan ilmiah akademis, itu tidak, ya paling yang bisa apa menyimpulkan dengan penuh keyakinan berdasarkan hal-hal yang rasional seperti itu, ya paling-paling 35% lah. Yang 65% tetap aja membutuhkan penguatan mengenai kesaksian yang sifatnya itu dalam tanda petik quote and quote itu mistis seperti mimpi. Coba perhatikan sekarang, konten-konten yang dalam tanda petik itu halu, itu jauh lebih disukai publik kok daripada ini. Jadi ya kalau kalian mau jadi kiai, mau jadi ulama, jangan cuma baca kitab aja, harus memahami sosiologi masyarakat, harus memahami, kalau dalam bahasa Rasulullah itu ya kalau kita ngomong itu ya sesuai dengan kadar intelektual, sesuai dengan bahasa dalam tanda petik bahasa mereka. Enggak, wah kalau enggak ilmiah enggak ini. Oh sok-sokan kayak gitu, itu malah pseudo ilmiah menurut. Jadi kebenaran itu harus diuji secara rasional, secara akademis. Iya. Mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah. Iya pasti. Tetapi ada ruang mimpi yang hak. Itu sebagai petunjuk awal. Itu loh. Sebagai petunjuk awal yang harus dikonfirmasikan secara faktual, secara ilmiah. Untuk memasuki wilayah-wilayah orang-orang yang sudah terdoktrin dengan wilayah-wilayah orang yang sudah terdoktrin dengan ajaran-ajaran yang dalam tanda petik ini halu, maka untuk mengimbanginya, untuk melawannya, memang dengan cara ini. Salah satunya adalah dengan cara ini. Tentunya ini mungkin akan diperkirakan ini akan lebih efektif, dan menurut saya pribadi ini juga sesuatu yang efektif. Nah, saya melihat ini adalah sebuah metode, sebuah cara bagaimana kita ini bisa memasuki wilayah orang-orang yang sudah terdoktrin yang begitu kuat secara bertahun-tahun. Memang tidak mudah. Memang kita tidak mudah kalau kita ingin memberikan sesuatu yang real apa adanya. Memang dikhawatirkan justru nanti para muhibbin justru akan mudah sekali menolaknya. Nah, ini adalah salah satu cara, dan cara semacam ini sudah biasa dilakukan kalau kita ingin berkaca pada sejarah pada zaman perjuangan Wali Songo, yaitu perjuangan yang dalam hal ini yang biasanya gaya perjuangan, metode perjuangannya, metode dakwahnya itu berbeda adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini dalam
metode dakwahnya ini beliau tidak biasa menggunakan tidak ingin menggunakan langsung memberikan ajaran Islam ini apa adanya. Dia ingin dengan metode, dengan cara pendekatan kepada umat, kepada masyarakat dulu, pendekatan dulu. Nah, sebenarnya kita mencoba mengalir apa yang ada, budaya yang ada, tradisi yang ada di masyarakat pada waktu itu. Nah, ini yang dilakukan dakwah Sunan Kalijaga, dan memang kenyataannya dakwahnya Sunan Kalijaga ini cukup efektif. Nah, sekarang saya menilai ini cara Gus Fuad untuk menggait bisanya mereka ini masuk. Jadi janganlah kita itu berpikir kemana-mana dulu lah, janganlah kita terus baper Bang TIJ terus kemudian sampai kebablasan mengkritik, ini punya tujuan ini, punya misi tertentu dan sebagainya. Kalau ini terlalu dini lah, maksud ini Gus Fuad Pleret sendiri yang mengatakan bahwa ini loh tujuan utama beliau. Beliau sendiri mengakui bahwa mubahalah semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tapi ini ikut berkontribusi, setidaknya ingin membantu dalam menguatkan tesisnya Kiai Ahmad. Kenapa ini bisa berkontribusi menguatkan? Karena mereka para muhibbin yang sudah terlanjur fanatik, yang dijejali dengan doktrin-doktrin bertahun-tahun, itu yang doktrin yang termasuk menguatkan yang paling banyak itulah doktrin-doktrin yang halus semacam ini adalah dari biasa para habaib itu mengumbar sumpahnya demi Allah, demi Rasulullah, bahwa datuk saya melakukan ini dan sebagainya. Nah, ini cara perjuangan semacam ini harus diimbangi. Nah, setidaknya kalau bahala ini istilahnya itu pepesan kosong ya, istilahnya mubahalah itu pepesan kosong, tidak ada isinya. Paling enggak ini bisa mengedukasi para muhibbin yang sebelumnya sudah terjejali, sudah terdoktrin dengan ajaran-ajaran halus semacam itu. Dari mimpi ketemu baginda Nabi, ini kan juga doktrin para habaib. Nah, ketika dia melihat kenyataan, ternyata tidak hanya para habaib, tidak hanya orang-orang yang dia sanjungi yang bisa mengatakan, yang berani bersumpah bertemu dengan Rasulullah, tapi ternyata para mereka pembaca habaib ternyata bisa bersumpah juga. Berarti kalau melakukan sumpah ini kan berarti dengan dianggap mereka terus menganggap sesuatu yang biasa. Nah, kalau mereka sudah masuk bahwa sumpah ini sesuatu yang biasa, yang sudah menjadi makanan sehari-hari ya, seperti yang disampaikan oleh Bang TIJ, para pejabat itu tidak kurangnya mereka disumpah di atasnya ada Al-Quran. Itu sudah biasa, dan ternyata mereka melanggar pun tidak ada apa-apa. Nah, ini setidaknya akan memberikan edukasi kepada mereka yang selama ini itu terdoktrin lewat sesuatu yang halu. Saya kira apa yang dilakukan Gus Fuad ini lumayan efektif. Dan buktinya adalah setelah beliau Gus Fuad ini mengadakan mubahalah semacam ini, ternyata yang like, yang mengikuti, yang mendukung banyak sekali. Karena apa? Memang di Indonesia, negara Indonesia, terutama di Pulau Jawa, doktrin-doktrin semacam ini itu sudah kental sekali. Mari kita rapatkan barisan, kita dukung sesuatu yang benar. Dan ini saya juga ingin memberikan apa yang disampaikan oleh Gus Bah tentang bagaimana cara dakwah Sunan Kalijaga, bagaimana seharusnya. Nah, tentunya ini bisa jadi masukan biar kita ini apa yang dilakukan Gus Fuad ini kita terus tidak langsung menyalahkannya, mengatakan itu halu dan sebagainya. Walaupun memang pada kenyataannya setiap langkah perjuangan sesuatu yang benar itu ya tidak selalu kita sama-sama sepakat, walaupun tujuannya sama-sama baik, tapi kadang kita punya jalan yang berbeda. Kalau saya ingin mengibaratkan Gus Fuad Pleret dengan Bang TIJ ini ya sama-sama mendakwahkan tentang kebenaran, cuma cara mereka mendakwahkan ini berbeda. Nah, dalam hal ini, dalam masalah ini berbeda. Kalau saya mengibaratkan pada Bang TIJ ini sebagai gambaran Sunan Kudus, kalau Gus Fuad Pleret ini sebagai
cara dakwahnya Sunan Kalijogo. Ya, tidak apa-apa, saling ada kontrak terjadi tidak sepaham, itu hal-hal biasa. Maka untuk para netizen, para pemirsa, baik itu para follower atau para subscriber dari TIJ atau Gus Fuad Beret, mari kita anggap ini sesuatu cara dakwah yang berbeda. Mari kita sama-sama anggap ini sesuatu, mereka sama-sama menyuarakan kebenaran. Intinya sampai di sini saya masih mengatakan demikian dari apa-apa yang mereka lakukan yang saya ketahui, baik Bang TIJ maupun Gus Fuad Beret. Jadi tetap kita saling menghormati. Untuk followernya Gus Fuad Beret jangan terus terlalu membenci Bang TIJ, dan sebaliknya untuk followernya Bang TIJ jangan terus kemudian menyerang Gus Fuad. Anggap ini mereka ini sama-sama memperjuangkan kebenaran, cuma mereka cara metode dakwahnya itu berbeda. Nah, bagi saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan ini saya berharap kita tetap jaga persatuan dan kesatuan walaupun kita beda pendapat, walaupun kita beda pandangan. Yang penting tujuan kita adalah kebenaran. Mungkin cara kita berbeda, mari kita tetap jaga ukhuwah, jangan saling menyerang. Itu aja. Saya mohon maaf mungkin ada kata-kata saya yang tidak pantas, terutama kepada Bang TIJ yang mungkin ada ungkapan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk para panjenengan semua saya cukupkan sekian. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kamu dakwah di NTT, tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Nah, fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama sing ora formal. Di sini ada ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat yo wis akeh. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan kula untuk cerita nggih dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman suara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero iki kuno kan wis. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat kan lho mok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho mok, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa Bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari Pak Bionto napa? Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula tuban Kalijogo tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Pak Bionto Kusumo. Saiki warise kula tu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lah ngopi ya.